Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani dan saya sekarang ada di kandangnya bagus sekali ya teman-teman. Saya lagi ada di Hitam Putih Farm di Jombang. Saya terakhir liputan ke sini beberapa tahun lalu mungkin 2 atau 3 tahun lalu. Tapi kandangnya masih belum di lokasi ini, masih di lokasi yang sebelumnya. Teman-teman lihat sekarang sudah lebih proper, sudah lebih ketata, taman-tamannya juga bagus, sudah disetting sedemikian rupa untuk demi kenyamanan kambing dan orangnya juga, dan ketika ada tamu juga di sini. Sebelum kita tanya-tanya, kita kulik lebih lanjut. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, dan di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan saya dan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu kita langsung aja lihat-lihat di Hitam Putih atau kandang SNI. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama owner dari Hitam Putih atau kandang SNI. Ini bagaimana nih maksudnya nih? Hitam Putih, kandang SNI, dua brand yang berbeda dengan satu owner kah atau bagaimana? Ini aku tak senden begini enak kali ya. Dua brand yang berbeda tapi satu owner, Mas. Dua brand yang berbeda satu owner. Ya. Bisa dijelaskan Hitam Putih ini Sebetulnya, apa? Hitam Putih itu punya 3 brand. Nah, Banyak ya banget. termasuk Hitam Putih, Oke. kandang SNI, Oke. sama yang satu ini kan belum launching, masih rahasia. Masih rahasia. Ya. Ada sendiri divisi lagi sendiri. Ada divisi lagi sendiri. Oke. Jadi ini memang orangnya sepertinya perfeksionis ya teman-teman. Karena dulu pernah kita liputan, entah insya Allah 2 atau 3 tahun lalu, memang beliau tuh sering pernah ngobrol memang kepingin punya tempat yang nyaman, yang enak, dan sekarang alhamdulillah sudah keturutan. Nggak jauh ya dari tempat yang jauh. dulu ya? Cuma ya nggak ada 100 meter, paling 60 meter. Iya, jalan kaki aja kita dekat kemarin itu. Oh ya, belum perkenalan. Takutnya ada teman-teman yang belum tahu. Perkenalan dulu. Alhamdulillah kemungkinan teman-teman juga sudah tahu semua Mas Amin. Iya, so artis banget sih kalau kayak gitu. Saya ownernya Hitam Putih Farm, biasanya yang dipanggil Pak Udi atau Pak Brot atau Mas Udi, terserah. Jadi saya yang punya Hitam Putih sama kandang SNI Mas Amin. Dan kandang SNI. Ya. Dan beliau juga yang ya sudah hampir seluruh Indonesia lah ya, udah tersentuh untuk kandang SNI. Alhamdulillah sudah sampai Bali, Lombok, Lampung, Makassar, Sulawesi, Kalimantan. Ya, hampir seluruh Indonesia lah. Jadi ini kayaknya sekarang beliau lebih nyaman di kandang. Ini ya. Apa kabar kambingnya? Soalnya kayaknya jarang sekali lihat kita muncul untuk Hitam Putihnya, ini jarang sekali, lebih ke kandang SNI ya. Ya, memang saya fokusnya dalam 2 tahun ini itu fokusnya di kandang SNI. Oke. Nah, untuk kambing ini ya saya tetap pelihara Mas Amin. Oke. Tapi yang saya tetap memperhitungkan dari segi income. Oke. Nah, paling tidak saya harus ada pemasukan dari kambing untuk menghidupi kambing itu sendiri. Dari kambing untuk kambing. Yang sebagian kandang yang sebelah sana itu memang saya isi untuk perah-perah. Untuk ini operasional di sini. Gitu. Makanya Mas disclaimer dulu dia disclaimer dulu karena dari tadi saya mau syuting di sana. Nggak usah di bagian sana. Soalnya kambingnya kambing susun. Jadi masih ada gengsinya. Padahal ya nggak masalah, tetap. Maaf, sebetulnya nggak gengsi Mas Amin. Oh gitu ya? Itu kan sifatnya untuk ini ya. Bingung ini juga dia malah. Penghasilan saya harian. Oh gitu. Bahasa kerennya itu daily income. Iya. Untuk penghasilan harian. Untuk yang kambing seninya sendiri itu ada kemungkinan sih ada penurunan 50% dari dulu. Dari yang dulu ya. Kalau dulu kan full semua kambing seni ya, dan aktif sekali memang. Sekarang ini sudah
saya perhitungkan. Iya, karena Masya Allah teman-teman, beliau ini orderan kandangnya tumpuk-tumpukan, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau lihat temen ini lagi lancar Ini itu ikut seneng. berkas Mas Amin. Enggak juga. YouTube-nya Mas Amin ini. Enggak juga. Bukan saya. Tapi beliau yang gigih, beliau yang patut kita tiru. Caranya untuk bermarketing, caranya untuk istilahnya memanjakan customer seperti apa. Jadi saya tidak pernah merasa karena YouTube saya seperti ini dan ini dan ini dan itu. Ya, langsung aja kita bahas kandang. Ya. Ini kalau versi kandang SNI kan kayaknya kandang SNI ada beberapa tipe ya? Ada 4 tipe Mas Amin. Ada 4 tipe. Ya. Itu yang pertama ekonomis, kalau nggak salah ya. Yang tipe keempat itu ekonomis. Tipe keempat. Ketiga itu standar. Yang kedua itu standar premium. Yang saya pakai sendiri. Oke. Yang tipe pertama itu yang premium. Yang membedakan apa? Yang membedakan kalau bahan dari tipe premium, standar premium sama standar itu kayunya semua sama. Pakai kayu Kalimantan seperti ini. Untuk bagian tengah, bagian belakang itu biasanya saya pakai kayu jati sama kayu akasia. Oh, berarti yang depannya itu sama semua. Sampai yang ke premium juga? Ke premium sama bahannya, cuma beda model. Oh, beda model. Yang standar, premium, standar, yang ekonomis, semua sama modelnya. Semua sama. Berarti walaupun kita pesan yang ekonomisan akan seperti ini depannya. Bahannya pun sama. Kalau yang ekonomis bahannya semua full pakai akasia. Malah yang ekonomis. Ya. Kecuali yang standar premium. Ya. Oke. Yang membedakan mungkin sekat tengah sama belakang. Ya. Justru yang sekat tengah sama belakang itu semua tipe sama. Pakai jati sama akasia. Cuma yang tipe standar premium sama premium, bagian sekat tengah sama belakang itu beda di ketebalan kayu. Oke, beda ketebalan kayunya ya. Ya. Mungkin saya coba dikasih saya coba dikasih deskripsi kandang yang ideal itu seperti apa seharusnya. Tapi sekalian kamu ngambil detailnya, Andra ya. Begitu beliau ini nunjuk ini gini-gini, kamu ambil detailnya. Monggo. Kalau untuk jantan idealnya seperti apa? Kalau untuk jantan Mas Amin, jantan itu idealnya itu sebetulnya 2 meter kali 2 meter. Tapi tergantung lokasi. Kalau lokasinya memenuhi syarat untuk dipakai 2,5 meter kali 2 meter, ya kita pakai 2,5 meter kali 2 meter. Seperti ini kan, ini lebarnya ini satu ruangan ini 2,40 meter, ke belakangnya 2 meter. 2 meter. Jadi ke belakang itu semua saya pakai ukuran 2 meter. 2 meter. Ya. Itu sudah paling ideal ya? Iya, paling ideal. Kalau untuk ke belakang itu 2 meter ideal jantan dan betina? Iya. Oke, yang membedakan mungkin lebarnya ya. Lebarnya aja. Oke, terus tempat pakan. Nah, untuk palungan. Tempat pakan ini untuk pejantan itu lebih lebar ke depan, ini lebih panjang ke depannya. Kalau betina ini beda 10 cm Mas Amin. Lebarnya beda 10 cm, lebih kecil 10 cm. Lebih kecil 10 cm untuk betina. Itu kenapa itu? Harusnya ada alasannya. Kalau pejantan itu kan cenderung lebih panjang kan, lehernya lebih besar. Nah, itu butuh tempat makan itu agak lebar ke depan gini. Oke, butuh space agak lebar ya. Pakan hijauan, ramban, apa segala macam itu tidak tumpah ke depan. Gak sampai tumpah. Ya. Oke. Dan ini juga memang ini saya lepas. Ini mungkin bisa dibilang kita bahasakan kondisional mungkin ini ya. Lihat komposisi kambing lah ya. Ya. Kalau misalkan kambingnya emang udah beranjak dewasa, kambingnya ketinggian kambing ini memang tidak memungkinkan untuk memakai penyekat leher ini saya lepas. Jadi seperti ini. Harusnya kan seperti ini, yang satu ini. Harusnya kayak gini nih teman-teman. Tapi ini bisa dilepas ya. Ini saya lepas. Misalkan ini nanti kalau memang udah nggak layak di lehernya ini, udah mentok, ini saya lepas. Ya. Karena kandang SNI semua nggak ada permanen Mas Amin. Semua portable. Portable semua. Portable. Bongkar pasangnya cepat, bongkar pasangnya enak. Sesuai kebutuhan. Terus untuk space ini
Ini berapa senti dari Untuk space ini 6 cm. 6 senti? Ya, Kalau itu ya? 6 cm. Itu SOP-nya kandang SNI lah ya. Nah, Kalau lantai. kalau lantai itu 2 cm. 2 senti. Jaraknya 2 cm antar. Itu biasanya pakai kayu ukuran berapa kalau lantai? Kalau lantai Idealnya pakai ukuran 3 kali 5. 3 kali 5 ini 3 cm kali 5 cm. 3 cm kali 5 cm. Itu bahannya biasanya kayu waru Kayu mungkin waru. ya. Kalau Saya untuk nggak lantai. pernah pakai kayu selain waru sih kalau untuk lantai. Lantai. Ya. Kalau lantai itu pernah saya pakai kayu balau, kayu benggira, kayu Kalimantan gini. Jadi itu rawan sekali Mas Amin. Rawannya? Kayunya licin. Oh, malah tahu-tahu licin. kambing hamil waktu makan itu kakinya tahu-tahu gini. Oh. Jadi kebanyakan yang cedera. Iya. Cedera di kaki. Akhirnya saya standarkan untuk lantai semua tipe saya pakai waru. Kalau kayu waru enggak lah ya. Enggak, kalau kayu waru enggak. Dan ngebersihin enak. Gampang. Sekarang yang jadi pertanyaan besar, kalau kalian lihat ini di bawah, ini kan rapi banget. Kalian lihat nih sebelah sini. Ini juga rapi banget. Yang jadi pertanyaan saya, mengambil kotoran hewannya gimana caranya? Nah, ini saya jelaskan Mas Amin. Ini banyak sekali pertanyaan baik di media saya, apa di media teman-teman yang saya pasang kandang SNI ini. Selalu ini jadi bahan pertanyaan. Iya, karena kan kelihatannya kok. Iya. Masa nggak bisa diambil malah. Lubang kecil yang bagian depan ini Mas Amin. Oke. Ini biasanya pertanyaannya gini, itu lubang kecil bagian depan itu untuk apa? Fungsinya apa? Fungsinya. Nah, sebetulnya untuk lubang pakan bagian depan ini, itu fungsinya untuk, jadi saya kasih contoh Mas Amin. Oke. Ini kan ada kotoran yang ke depan ini. Ya. Ya, itu fungsinya itu untuk membuang kotoran yang ada di depan gini. Kita tinggal masukkan ke sini. Oke. Ini bukan ventilasi, dipakai ventilasi pun bisa. Tapi fungsi utamanya itu untuk membuang kotoran ke dalam sana. Karena kan biasanya ada teman-teman yang pakai roster atau apa gitu. Itu sebetulnya malah kurang fungsi. Iya, cuman dapat modelnya aja, tapi kurang fungsional teman-teman. Karena kalau ngomong untuk ventilasi, sebetulnya dari sela-sela ini pun juga jadi ventilasi sebetulnya. Belakang itu kan sudah. Kohenya bagaimana ngambilnya? Untuk kohe kandang ini, yang kandang di Tambuti ini kan sudah 2 tahun Mas Amin. Oke. Ini 2 tahun, saya belum pernah ngambil kotorannya. Sama sekali belum pernah. Sedalam apa ininya? Ini kedalamannya itu 1,40 meter. 1 meter dari lantai kandang. Dari lantai kandang. Dari lantai sini, lantai sini ya? Dari lantai kandang ini. Oke. Ini kedalaman di dalam itu 140 cm, hampir 1,5 meter. Ini kesininya berapa? Ini kesini itu 40 cm ya. 40-an ya? Iya. 40 cm kalau dari lantai ke lantai ini 40 cm. Selama 2 tahun belum pernah ngambil kohe teman-teman. Kandang serapi ini, seindah ini memang sangat diperhitungkan untuk efisiensi, efektivitasnya. Beliau juga, insya Allah saya sudah nggak meragukan lah kalau soal seperti itu di beliau. Dan beliau ini juga orangnya perfeksionis banget. Dan kita lihat ternyata di belakang itu rahasia dari semua pertanyaan. Ini rahasia dari semua pertanyaan ini. Ini teman-teman. Dimasuk aja Ndra, masuk Ndra. Jadi akses untuk pengambilan kotoran itu Mas yang dari depan kan nggak tampak. Ya, nggak kelihatan. Kan menampilkan kandang ini supaya tidak terkesan kotor gitu. Kotor lah. Semua kotoran ngambilnya dari sini. Ini ada akses sepanjang jalan ini Mas Amin. Sepanjang jalan ini 1 meter dari tembok. Oke, jadi lebih leluasa sebetulnya malah ya. Ini dibuka, kita masuk ke sana bawa arku, sudah masuk ke sana, tinggal ngambil kotoran. Ini coba ini dikasih lihat teman-teman lah, ini kurang lebih kayak gini nih. Ya. Jadi ini tempatnya jalan, nah di situ semua tempat kotorannya di sini. Ini 2 tahun enggak saya ambil Mas Amin. Jadi kenapa enggak saya ambil? Dan tidak bau.
Nah, ini yang Rahasianya apa itu? yang jadi pertanyaan kan di situ. Heeh. Lama nggak diambil kok nggak bau lah. Ini kotoran itu semakin tinggi kotoran Mas Amin, Heeh. untuk resapan kencing itu Heeh. semakin bagus. Semakin banyak lapisannya yang dilewati. Semakin banyak lapisan ini. Oke. Jadi nanti kotoran yang paling bawah, misalkan mau diambil itu bisa langsung pakai pupuk. Yang paling bawah ya. Yang paling bawah. Tapi biasanya Oke. kalau ngambil gini kan langsung semua. Heeh. Nah itu bisa langsung pakai pupuk. Karena apa? Dia sudah melebur jadi satu di sini. Yang lantai paling bawah di plester atau enggak? Enggak, langsung tanah. Langsung tanah ya. Langsung tanah. Memang untuk fungsinya untuk penyerapan ya. Iya. Oke, jadi memang kurang lebih seperti itu teman-teman. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kadang sering kita bertanya-tanya kalau lihat kandang-kandangnya teman-teman, kandang-kandangnya peternak-peternak yang tampak depannya itu kurang lebih seperti ini. Ada yang pakai roster, Iya. ada yang dibikin lebih fungsional seperti ini. Di belakangnya itu pasti rahasia dibalik semuanya. Satu lagi Mas Amin, kenapa tipe kandang desain kandang yang seperti ini kebanyakan ada pertanyaan yang ribet banget gitu. Kenapa nggak dibikin pengambilan kotorannya itu luas? Karena desain kandang yang seperti ini memang saya utamakan yang bagian depan. Oke. Bagian belakang saya habiskan. Oke. Saya habiskan, saya kasih space 1 meter. Lah, untuk area depan itu bisa kita gunakan untuk parkir apa macam-macam lah ya. Macam-macam tempat main apa segala macam. Jadi semua tergantung lokasi. Ya. Nah, itu loh. Nanti lokasinya mendukung, jadi sebetulnya tergantung selera juga. Tergantung selera, lokasinya mendukung ya kita bikin sesuai keinginan selera itu kan. Oke. Jadi ini sih kayaknya sudah ada di titik apa ya, keturutan lah kalau katanya zaman dulu itu. Karena saya pernah ngobrol kan di sana. Pernah ngobrol di sana itu. Beliau ini cerita aslinya aku pengen punya tempat kayak gini. Ada gininya, mau tak bikin taman dan macam-macam. Ya, ini hitam putih dan kandang SNI sekarang. Kita tidak membahas kambing dulu. Ya, atau kita sentil sedikit-sedikit. Apa yang mau disentil? Silakan. Kita lihat ada di sini ada pejantan. Salah satu pejantan. Aku bilangnya apa ya ini ya? Calon atau apa atau bagaimana? Ini apa ya? Saya bilang maskot karena kambing ini baru masuk. Iya juga. Baru masuk, baru lagi anget-angetnya mau bermain di sini lagi. Karena beliau mau main lagi, mau kumat lagi. Iya. Kan kandang kan anggap saya sudah fokus untuk di semua anak-anak sudah menguasai di kandang SNI. Nah, saat ini saatnya hitam putih untuk kembali gitu loh. Kembali ke hitam putihnya ya? Ya. Kalau kandang SNI-nya berarti sudah bisa autopilot ini berarti. Alhamdulillah sudah jalan lah. Sekarang saya harus kembali fokus ke hitam putihnya. Kembali ke asal muasalnya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, ini selama berfokus di dunia kandang. Ya. Di dunia kandang diambil sini, Indra. Enak sini angle-nya atau bagaimana? Awas kena air. Selama berfokus di kandang untuk kandang SNI, hal-hal yang sering dialami, suka dukanya mungkin bisa berbagi. Di kandang SNI Mas ya. Kalau sukanya itu sih kalau banyak orderan itu pasti senang. Lah dukanya itu sebetulnya bukan duka sih, senang piye gitu loh Mas. Iya. Karena ini semua kayak Mas Amin kemarin. Mas, tempatku pasang dulu. Padahal kan di sisi lain ada juga yang minta pasang dulu. Nah, semua minta didahulukan. Nah, ini kadang ini kita ngatur di situ. Kita kelihatan susah, tapi senang gitu loh. Karena kepadatan ini gitu ya, sebetulnya ada kesusahan lain yang kurang kayaknya belum diceritakan sama beliau. Kalau susahnya nggak perlu diceritakan. Kadang ada yang telat, kadang ada yang ya memang resiko semua nggak bakal mulus-mulus saja.
Karena benar. kita terjun ke suatu bidang pasti ada resikonya, ada konsekuensi yang harus kita ambil, dan ya kita pilih untuk maju atau mundur atau stuck di tengah-tengah, ya itu ada di pilihan kita semua teman-teman. Dan di hitam putih ini saya berasa kayak lagi main di apa ya, lagi main di alun-alun atau taman gitu, tapi ada kandangnya, ada kambingnya yang bagus-bagus, juga tempatnya nyaman sekali, dan ya pokoknya Masya Allah. Oh ya, mungkin bisa dikasih bocoran untuk brand yang satu lagi. Untuk brand yang satu lagi, Bocoran aja kalau emang nggak mau di ini berhubungan dengan teknik Mas Amin. Oh, malah teknik. Nah, Di luar perkambingan di berarti. luar perkambingan, di luar perkandangan. Iya, kalau soalnya kan kalau kandang SNI sama Ya. hitam putih ini kan masih satu lingkup toh, satu Ya, payung toh. Ya, Yang ini kan berarti nyeleneh nih nyeleneh berarti. nih, Mas. Berseberangan berarti. Seberangan. Nanti bocorannya sih berhubungan dengan teknik engine. Oh, oke. Dan jangan bikin mebel nih beliau nih, jangan. Ini alhamdulillah tempat sudah, desain sudah, tinggal pengerjaan. Mudah-mudahan tahun ini. Kalau nggarap kandang paling jauh di mana? Garap kandang paling jauh itu di Lombok, sama di Makassar, sama di Lampung. Itu sudah luar pulau semua Sudah sudah luar itu. pulau semua. Kalau untuk kandang melayani seluruh Indonesia pembuatan? Iya, Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Dicatat teman-teman, beliau sudah berani mendeklar untuk pembuatan kandang SNI bisa untuk seluruh Indonesia. Bagaimana negosiasinya nanti langsung japri beliau aja. Karena Dan kalau ini gimana? Mas Amin, kandang SNI ini beda ya dari yang lain. Karena munculnya kandang SNI ini kan dulu kan belum ada kan pengrajin kandang di tempat-tempat lain, di kabupaten lain. Sekarang 2-3 tahun ini kan banyak sekali yang muncul. Ya mungkin ada, tapi tidak sebanyak sekarang. Iya, tidak seproper, tidak seniat sekarang. Nah, kandang SNI ini berani menggaransi produknya itu selama 5 tahun. Kerusakan apapun kita datang, kita ganti. Dimanapun itu kelebihannya kandang SNI. Kalau biaya itu pasti transport biasanya. Hanya transport. Untuk selain itu kita enggak. Seperti bahan baku dan macam-macam. Bahan baku, material, apa segala macam yang berhubungan dengan kandang itu kita ganti total. Kecuali transport biasanya saya minta untuk diganti transport. Iya. Kalau itu ya wajar lah kalau itu. Sekarang saya mau tanya, kenapa saya harus pakai kandang SNI? Ini bagian dari promo sebetulnya kalau beliau main ini. Kenapa kita harus pakai kandang SNI? Sebutkan keunggulan dari kandang SNI. Sekarang gini Mas Amin, pertanyaan ini saya kembalikan. Kenapa sudah Mas Amin juga pakai kandang SNI? Iya, makanya kan takutnya. Ini malah lempar balik. Maksudnya takutnya ada teman-teman yang baru mau. Kenapa kok? Kan banyak nih pengrajin kandang. Kenapa kok harus aku milih kandang SNI? Apa keunggulannya, apa kelebihannya, apa yang bisa saya dapatkan sebagai customer dari kandang SNI? Silahkan berpromo. Jadi gini, kandang SNI itu kita memberikan konsep. Memberikan konsep itu kita musyawarah bersama Mas. Maunya seperti apa? Habis itu kita bikinkan video visualnya. 3D. Video 2D. Ya, itu sebelum kandang kita eksekusi, itu kita bikinkan desainnya, kita bikinkan video visualnya. Baru di situ kita eksekusi lahannya kalau sudah terjadi kesepakatan. Oh iya, ketika ada kesepakatan di video, terus dan lagi garansi itu tadi ya? Iya, garansi itu yang memang saya prioritaskan di situ. Saya nggak mau ada misalkan ada kerusakan sedikit pun, itu nanti timbul sesuatu yang nggak saya inginkan sih. Itu harus segera ditangani dan segera diselesaikan. Jangan sampai berlarut-larut. Kerusakan dimanapun kita komunikasi, begitu
kita sudah terhubung, misalkan Hmm. Mas Amin komplain ke saya, Hmm. Mas ini kandang saya pintunya jebol. Ah. Ya udah, kita bawa pintu ke sana, kita ganti, selesai. Paling bensin Ya. makan. Ya kalau Oh, itu itu sudah biasa. Biasa Yang lah kalau itu. garansinya kan bukan garansi transport, toh. Bukan garansi transport. Garansi Garansi pekerjaan, produk. garansi Ya. produk, teman-teman. Garansi produk. Jadi sebetulnya memang kalau kita pikir-pikir lagi, karena saya juga terus terang saya juga pakai produknya beliau di kandang. Jadi saya pakai kandang SNI sudah ya alhamdulillah ya nggak begitu lama lah, masih mungkin 1 tahunan mungkin. Ya puas lah. Nanti teman-teman bisa langsung japri beliau aja seluruh Indonesia mau Siap. dimanapun itu, karena ya itu tadi beliau selalu apa ya, ketika musyawarah dibikinkan videonya berupa istilahnya visualnya kandang kita kalau jadi ini kira-kira seperti ini. Ya. Nanti sepakat atau enggak, begitu ada kata sepakat eksekusi. Betul. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau disampaikan untuk fans-fans dari Hitam Putih dan kandang SNI? Wakeh lo fan-nya asli nih. Untuk fan-fan fan ini nggak enak banget ya Mas Amin. Ya orang apa ya nggak apa-apa lah, aman. Ya untuk teman-teman lah, Untuk seluruh teman-teman, untuk pengikut kandang SNI ataupun Hitam Putih, ikutin terus perjalanannya kandang SNI dan Hitam Putih. Pasti di sini ada kejutan-kejutan yang menarik di setiap perjalanannya. Jadi ya ikutilah. Kita tunggu gebrakan-gebrakan dari Hitam Putih dan kandang SNI. Ya. Karena sepertinya beliau ini sudah, kalau saya bilang sudah menjadi seniman untuk di kandang. Itu bahasa saya sih ya. Kalau nggak ada yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Ini Mas Amin, ini ada lagi yang ini lebih apa ya? Ini belum baru pertama kali ini. Saya mengerjakan kandang untuk domba. Itu yang tipe premium. Domba dan premium. Domba itu pakai kandang SNI yang tipe premium. Ini lagi pengerjaan, mungkin 2 minggu lagi nanti pasti muncul di media saya. Nanti ikutin aja di Facebooknya, di apa Facebooknya namanya? Di Facebooknya Kandang SNI. Kandang SNI, YouTube-nya Kandang SNI. Kandang SNI. Jangan lupa juga di subscribe dan diikuti teman-teman di Facebooknya. Kalau gitu ini kayaknya sudah maghrib, kita closing dulu. Saya speechless kalau lihat kandangnya yang sekarang, betul-betul beliau ini ya apa ya, suatu keinginan yang bersungguh-sungguh untuk dilakukan. Dan ya pokoknya speechless lah saya. Jadi bisa untuk mewujudkan keinginannya dan pelan-pelan dan akhirnya terjadi. Kalau kayak gitu saya pamit dulu teman-teman dari kandang SNI Hitam Putih Farm. Alamatnya di Dusun Tronyoetan, Desa Sukorjo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Mas Amin. Sudah azan, waktunya maghrib. Kita closing dulu teman-teman. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like. Kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, dan di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan saya dan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu saya pamit dari kandang SNI Hitam Putih Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandang SNI selalu di hati. Enak, kandang SNI selalu di hati. Oh, bermula.